Teman-teman, market global terjadi koreksi yang cukup signifikan nih kemarin. Kira-kira IHSG masih aman nggak ya? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas ya bagaimana potensial IHSG untuk beberapa bulan ke depan. Dan kita melihat di Jumat kemarin ada koreksi yang cukup signifikan ya secara global. Apakah kita masih boleh hold atau sudah perlahan-lahan harus mulai melakukan profit taking? Itu yang akan kita bahas di video hari ini. Yuk langsung saja kita mulai. Nah teman-teman, pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to AJ Invest ya bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di ajinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Nah teman-teman, jangan lupa juga setiap hari Minggu jam 8 malam kita selalu adakan Clubhouse bersama AJ Invest. Dan ini sangat cocok bagi para penonton yang ingin mendalami lebih banyak lagi tentang saham. Nanti saya akan cantumkan di kolom komentar di bawah ya linknya. Dan teman-teman, saya juga ingin mengucapkan congrats and happy cuan bagi para penonton yang membeli saham-saham telekomunikasi ya. Ingat minggu lalu saya ada upload video yang berjudul Profit Sektor ini naik semua. Itu tanggal 17 April dan saya mengupas tentang sektor komunikasi. Dan teman-teman bisa lihat 5 hari terakhir sektor komunikasi mulai ada terjadi pergerakan ya, dan dipimpin oleh Excel dan juga Indosat. Teman-teman bisa lihat Excel terjadi kenaikan 15% dan Indosat terjadi kenaikan 33%. So happy cuan for everyone bagi yang membeli saham ini. Oke, selanjutnya kita perhatikan IHSG ya. Teman-teman bisa melihat tanggal 22 April IHSG terjadi koreksi yang lumayan ya, 0,7%. Nah, sekarang kita perlu melihat the bigger picture nih. Ternyata bukan cuma IHSG yang terjadi koreksi, tetapi market secara global serempak mengalami koreksi yang lumayan besar. Asia terjadi koreksi, bahkan Eropa, bahkan Amerika itu koreksinya nggak tanggung-tanggung. Amerika itu Dow Jones 2,8%, hampir 3% nih teman-teman. S&P juga 2,7% koreksinya dan Nasdaq 2,5%. Nah, sekarang bagaimana nih? Apakah ini sudah mulai berbahaya situasi market terjadi seperti ini? Kita coba mendalami terlebih dahulu di dalam IHSG ya. Ternyata di tanggal 22 April IHSG itu masih diborong asing 2,2 triliun. Ini jumlah yang cukup besar. Nah, tetapi memang sih kita harus ingat ya bahwa IHSG itu 1 tahun yang lalu baru di 6.000 dan sekarang IHSG sudah di 7.225. Jadi kenaikan IHSG sudah 1.200 poin dalam 1 tahun terakhir. Nah, sekarang kalau kita perhatikan asing memang belanja masih sangat besar ya. Jadi sementara ini memang masih cukup aman untuk IHSG. Berikutnya kita harus melihat cara sudut pandang asing ya, apa saja sih saham-saham yang mereka borong. Jadi di tanggal 22 April inilah saham-saham yang mereka belanja ya, ada Tebik, Koto, BNI, BCA, Bank Mandiri, dan kita melihat ini rata-rata saham-saham blue chip semua yang diborong oleh asing. Sedangkan saham-saham yang dijual oleh mereka yang terbesar adalah Bukalapak, Bumi, Excel, dan Tinsi. Ini yang cukup besar ya, sisanya dananya sangat kecil dan tidak terlalu signifikan. Jadi kita bisa melihat asing masih asik akumulasi saham-saham blue chip yang ada di IHSG. Nah pertanyaannya adalah kenapa asing masih asik belanja di dalam IHSG? Padahal IHSG kan sudah cukup tinggi ya, 7.000 lebih, dan sentimen secara global juga ya masih banyak yang mixed feeling. Kenapa asing malah justru jor-joran belanja di IHSG? Nah kalau menurut pandangan saya, karena market di USA ini masih sangat volatile dan banyak sentimen negatif ya. Teman-teman juga bisa lihat yang lebih parah lagi, saham-saham blue chip di Amerika itu bergerak seperti saham-saham gorengan. Ingat tidak, beberapa bulan yang lalu kasus seperti saham Facebook tiba-tiba anjlok 20% lebih dalam waktu 1 hari. Nah beberapa hari ini baru saja terjadi lagi nih, saham Netflix amblas 30% lebih dalam waktu 1 hari. Dan teman-teman harus ketahui ya, market cap-nya Netflix itu jauh lebih besar daripada sahamnya BCA. Luar biasa gede kan, tetapi bisa aja amblas 30%. Nah teman-teman bisa kebayang nggak, saham seperti BCA anggap mendadak longsor 30% dalam waktu 1 hari. Seberapa mengkhawatirkan situasi saham di Amerika sekarang. Jadi mungkin karena hal itu asing masih mencari peluang-peluang di negara-negara berkembang dan salah satunya adalah IHSG. Tetapi teman-teman, saya ingin mengingatkan juga ya untuk be very careful saat berbelanja. Kenapa? Karena IHSG sekarang sudah sangat tinggi di 7.200, dan kalau menurut pandangan saya bisa saja dengan situasi seperti ini IHSG puncaknya di 7.500 sampai 7.600. Jadi jika teman-teman melihat ada potensi untuk profit taking pada saat IHSG di 7.500-an, silakan untuk amankan profit.
Nah, kalau ditanya kira-kira IHSG kapan ya akan memasuki fase bear market? Kalau menurut pandangan saya bisa saja di tahun 2023 ya, di mana itu adalah tahun pemilu. Nah, yang ingin saya ingatkan adalah watch out for sell in May ya teman-teman. Kalau teman-teman yang belum tahu apa itu sell in May, itu adalah sebuah fenomenal ya secara historical, bahwa majority of the stock itu underperform pada bulan Mei sampai bulan Oktober. Banyak dana yang potentially out from the market mungkin karena vacation season ya. Tetapi bagaimana sih dampaknya sell in May ini di IHSG? Yuk kita pelajari lebih detail. Ini adalah grafik IHSG ya. Kalau teman-teman perhatikan, di bulan Mei tahun 2021 itu memang benar di mana ada terjadi sell off ya, di bulan Mei baru ada recovery point. Nah, bagaimana di tahun 2020 pada saat situasi crash atau COVID ya? Itu ternyata di bulan Mei juga sama, pergerakannya mirip ya. Mereka itu sideways, mendadak ada koreksi lalu recovery ya. Mirip kan? Sekarang kita trace back di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2019 ternyata pergerakan lumayan mirip ya. Di pertengahan bulan Mei emang IHSG ada longsor, setelah itu recover, dan di tahun 2018 ternyata juga sama, mereka ada correction dan di penghujung bulan Mei ada recovery. Nah, kita trace back lebih jauh lagi nih teman-teman, di tahun 2017 memang masih ada koreksi ya, tetapi di tahun 2017 tidak terlalu signifikan, dan di tahun 2016 pada bulan Mei ini kembali lagi kita lihat ada pergerakan yang mirip di mana ada sudden correction lalu ada recovery. Nah, jadi kalau kita pelajari situasi seperti ini berarti ada tren yang cukup konsisten repeat ya, di mana di pertengahan bulan Mei IHSG itu mendadak koreksi dan di penghujung bulan Mei ada recovery. Jadi teman-teman, bagaimana strategi kita? Kalau menurut saya strategi kita adalah teman-teman boleh mulai melakukan profit taking pada penghujung bulan April ya, sebelum liburan Idul Fitri. Nanti teman-teman kalau mau re-entry lagi, pilihlah tanggal seperti 16 sampai tanggal 21 ya, pada saat jika IHSG ada koreksi. Di situ teman-teman boleh melakukan short term swinging ya, karena IHSG akan ada koreksi dan mulai recovery. Kira-kira strategi kita untuk bulan Mei seperti itu. Nah teman-teman, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya, dan subscribe channel Edge Invest supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi tentang saham. Oke, kita lanjut. Sekarang saya akan membahas tentang komoditas ya. Pertama kita harus mengingat dulu bahwa bagaimana sih komoditas bisa mencapai selevel ini ya, dimana semuanya ini sangat mahal. CPO, coal, oil, nikel, dan lain-lain. Nah ini karena beberapa hal ya, perang Rusia dan Ukraina belum selesai juga dan tidak tahu kapan selesainya. Kedua, energy crisis di China juga berkepanjangan. Dan yang ketiga juga pengaruh inflasi US yang tidak terbendung ini ya. Nah ini kita melihat beberapa hal yang memicu kenaikan harga komoditas secara signifikan. Nah sekarang saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa ternyata perang Rusia yang belum selesai dengan Ukraina ini, sentimen yang baru muncul yaitu China dan Taiwan semakin memanas. Coba teman-teman baca beberapa headlines ini ya. Ini di bulan April, 11 jet China masuk Taiwan, pesawat patroli dan sistem pertahanan udara siaga. Lalu China kirim pasukan tempur ke Taiwan, pengamat yakin AS kapok jadi provokator, dan juga kacam AS, China gelar latihan militer di sekitar Taiwan. Jadi kalau teman-teman baca headlines ini ya, sebenarnya kita tidak perlu panik ya, dimana ada orang mungkin takut adakan perang ya China-Taiwan. Tetapi yang membuat saya concern adalah situasi seperti ini ya, seperti kirim pasukan, latihan perang, dan seterusnya. Ini very costly ya. Kebayang nggak kalau teman-teman pada saat Rusia waktu itu baris per baris di sekitar Ukraina ya, itu banyak banget harga-harga energi itu mulai rally ya. Nah sekarang di saat yang bersamaan China juga melakukan hal yang serupa, di mana mereka mengirim pasukan dan seterusnya, dan ini menggunakan cost energi yang cukup tinggi. Jadi kalau ini terjadi berkepanjangan, maka menurut pengamatan saya ya, harga energi ini akan stay on top ya. Dan teman-teman bisa lihat harga coal sekarang, oil dan seterusnya ini masih sangat mahal. Nah jadi teman-teman bisa terus update nih situasi China dan Taiwan ya untuk beberapa bulan ke depan. Apakah China masih akan sering mengirim pasukan untuk latihan simulasi dan juga latihan perang ya. Ini sebenarnya very costly dan ini akan membuat harga komoditas terus mahal. Oke, sekarang teman-teman kita harus lihat kembali lagi nih saham yang dibeli asing. Kalau kita perhatikan dari top 30
ya di tanggal 22 April. Itu ada Inco termasuk ADMR, Adro, Harum, MDK, Ali, Antam, dan INDI. Dan kalau teman-teman perhatikan berarti sektor coal, nickel, gold, copper, dan CPO masih sangat menarik di mata asing dan mereka menjadi top buy dana asing pada tanggal 22 kemarin. Jadi kalau menurut saya teman-teman ini banyak saham-saham komoditas. So for now, sektor komoditas masih potensial. Jadi kalau menurut pandangan saya, belum ada alasan untuk kita terburu-buru profit taking khusus untuk sektor komoditas ya. Tetap analisa lagi dan jika teman-teman sudah ada banyak posisi saham di sektor komoditas, nikmati dividennya, peras sebanyak-banyaknya karena tahun ini adalah tahun komoditas dan teman-teman bisa mendapatkan cuan dari dividen sebanyak-banyaknya. Oke, ini saatnya melakukan honorable mention ya. Ada satu saham yang menurut saya menarik untuk diperhatikan nih teman-teman karena saham ini menurut saya pertama masih sangat murah, kedua performance-nya juga sudah mulai terjadi recovery ya. Ketiga, ada dividen yang lumayan besar dibagikan oleh saham ini. Keempat, potential gain ini bisa di atas 20% dalam waktu 1-2 tahun. Dan yang terakhir, menurut saya saham ini cukup defensif. Saham ini apa? Yaitu saham POWR, Cikarang Listrindo. Teman-teman bisa lihat 5 tahun terakhir, saham ini sudah terjadi koreksi 47%, masif sekali. Tapi teman-teman bisa lihat beberapa minggu terakhir sudah mulai ada recovery di saham POWR ini. Nah sekarang kita pelajari dulu dari sisi dividen ya. Kalau teman-teman perhatikan ternyata perusahaan ini secara rutin itu selalu membagikan dividen ya dari tahun 2016, 17, 18, 19, 2020 sampai 2021 tidak absen membagikan dividen dan jumlah dividen yang dibagikan lumayan besar. Nah, jadi teman-teman kita coba lihat ya bandarmologinya itu seperti apa. Jadi saya tarik data sampai tanggal 18 April ya di mana saham POWR ini mulai terjadi aktif ya. Ternyata saham POWR ini mulai diakumulasi nih oleh broker KZ dan RF di mana dananya teman-teman bisa lihat ya dikombinasikan ini sekitar 5 miliar. Dan ini menunjukkan bahwa ada akumulasi sedang berlangsung. Jadi teman-teman kita bisa lihat sekarang harga POWR baru 675. Sedangkan average price mereka di 661 dan 650. Tidak terlalu jauh. Jadi teman-teman sebenarnya harga sekarang cukup aman untuk teman-teman entry. Oke, selanjutnya kita harus pelajari juga performance-nya POWR ya. Karena kita kan ingin menikmati dividennya. Kalau kita lihat di tahun 2021, performance mereka mulai terjadi recovery ya dari tahun COVID, di mana pada saat COVID itu 1,039 billion dan di tahun 2021 ini sudah 1,291 billion. Nah, jadi ini sudah mendekati performance mereka di tahun 2019. Kalau teman-teman lihat di tahun 2019 itu harga terendah POWR adalah 830. Sedangkan sekarang harga POWR baru di 675. Jadi logikanya adalah nanti jika performance mereka di tahun 2022 sudah sama dengan tahun 2019, maka ada kemungkinan sahamnya sudah di atas harga 800. Jadi potential profit di atas 20% jika mencapai tahun 2019. Apalagi kalau nanti teman-teman lihat ya, POWR ini bisa mencapai di harga di atas 1000, maka potential profit teman-teman jauh lebih besar. Dan ingat, saham ini membagikan dividen yang lumayan. Jadi kalau teman-teman nyantai aja di dalam saham POWR itu bisa nikmati dividennya setiap tahunnya. Tapi teman-teman ingat ya, sebelum membelanja saham POWR ini pastikan analisa terlebih dahulu. Jika teman-teman merasa yakin barulah beli. Jika teman-teman merasa kurang yakin ya jangan dibeli karena nanti teman-teman kalau beli merasa kecewa kalau sahamnya tidak naik. Jadi pastikan untuk analisa tambahan lagi. So good luck for everyone. Market sisa 1 minggu lagi nih dan akan ada liburan panjang karena liburan Idul Fitri. So happy holiday for everyone. Semoga IHSG bisa memberikan kita cuan sebelum liburan ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye bye.